Eh, di dunia itu ada dua kutub atau ada dua mazhab ekonomi yang sangat kontras, ya, berlawanan, yaitu mazhab ekonomi kapitalis dan mazhab ekonomi sosialis. Di dunia itu ada dua kutub atau ada dua mazhab ekonomi yang sangat kontras, ya, berlawanan, yaitu mazhab ekonomi kapitalis dan mazhab ekonomi sosialis. Kedua mazhab ini sebetulnya sudah lama sekali, ya. Mungkin ini lahir ketika runtuhnya peradaban Islam, ya, di abad ke-17an, mungkin begitu kira-kira. Karena Islam itu runtuh di abad ke-17, kemudian Eropa mulai memuncak, ya. Meskipun kalau kita melihat sejarah Turki Utsmani itu kan di abad 20, tahun 1926 Masehi. Turki Utsmani kemudian tidak diakui kekhalifahnya, itu salah satu indikasi runtuhnya peradaban Islam. Nah, kalau sistem ekonomi kapitalis itu jelas itu berlawanan dengan kita. Misalkan gini, sederhananya gini, ekonomi kapitalis begini. Ekonomi kapitalis itu memberikan kewenangan yang sangat besar, bebas kepada individu untuk menguasai aset, untuk menguasai aset. Jadi ini yang disebut Quran itu sebagai kaila yakun dulatan bainal aghniya minkum. Jadi kapitalis itu dia mencoba harta aset itu hanya berpindah untuk orang kaya saja, ya, orang kaya. Maka paham ekonomi kapitalis adalah paham di mana seorang individu berhak sebebas-bebasnya menggunakan sumber daya alam dan harta untuk apapun, ya. Contoh misalkan nih, contoh kapitalis misalkan ini. Allah memberikan SDA, sumber daya alam berupa air, misalkan begitu. Air itu dalam Islam tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang, nggak boleh. Dalam ekonomi kapitalis boleh. Maka kita lihat, ya, ada orang pemodal besar, dia punya uang, dia datang ke satu tempat ada sumber air, kemudian air itu dibeli, kemudian diprofitkan menjadi kemasan air mineral. Saya tidak perlu sebutkan, banyak sekali, ya. Itu mesti tidak boleh, nggak boleh, karena sumber daya alam itu milik umat Islam yang dikelola secara bersama-sama, kemudian hasilnya untuk kemaslahatan bersama, bukan dimiliki pribadi atau dimonopoli, ya. Kapitalis tidak. Kapitalis itu justru sumber daya alam yang ada itu justru dibeli, dikuasai, ya, diprofitkan. Coba kalau kita membeli produk minuman mineral A misalkan, keuntungannya kemana larinya? Ke kapitalis. Jadi kalau satu gendul, ya, satu botol itu pengusaha itu ngambil keuntungan 1.000 misalkan. Coba bayangkan, sehari ada 200 juta orang membeli satu botol minuman ini, keuntungannya sudah berapa miliar. Itu masuk kemana? Ke kantong pribadi. Jadi harta itu berputar kemana? Ke satu kelompok tertentu orang kaya. Sementara mestinya dalam Islam tidak begitu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana ekonomi sistem ekonomi Islam, ya. Nah, itu kapitalis. Jadi kapitalis itu memberikan kewenangan penuh kepada pemodal besar, kelompok minoritas yang punya uang untuk bisa menguasai SDA, untuk bisa menguasai aset-aset, ya. Ini yang namanya kapitalis, ekonomi kapitalis. Dan ini banyak dianut oleh negara-negara di dunia, ya. Mungkin juga Indonesia, ya, karena di Indonesia itu kadang pemodal, pengusaha itu punya kewenangan besar dibandingkan negara. Nah, dampak dari ekonomi kapitalis ini kemudian menjadikan kesenjangan sosial, ya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin nyungsep, tambah miskin. Kenapa? Karena harta tidak berputar di orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu, ya, buruh misalkan, itu hanya dapatkan sekedar hak untuk makan minum, ya itu toh. Tapi maaf, misalkan, ya namanya kita kan butuh sandang, pangan, papan, ya, kemudian paket data, paket wisata,
ya, dan seterusnya kan. Coba kalau orang miskin untuk makan susah, beli rumah nggak punya uang, ya, kemudian apalagi beli pakai data, wisata, padahal itu kebutuhan. Sementara sandang, pangan, pakan, wisata, pakai data dan sebagainya itu hanya dikuasai oleh orang tertentu yang punya uang. Ya, sementara orang miskin nggak. Contoh misalnya ini, contoh kita bekerja sebagai buruh misalkan. Penghasilan kita sebulan 1,5 juta, misalkan begitu. 1,5 juta itu belum dianggap cukup sebenarnya. Karena apa? Kebutuhan lainnya belum bisa dicukupi. Misalkan 1,5 juta, kita hitung misalkan 1,5 juta itu dia pakai 500.000 untuk cicilan motor misalnya gitu, karena di hutang di VIP misalkan ya. Oh ya, misalkan begitu. 500.000 untuk nyicil motor. Kemudian 500.000-nya ya, misalkan untuk biaya perawatan motor, bensin, ganti oli, mungkin bannya ucul jeblok misalkan, kan perlu didandani, rantainya ucul dan perawatan, katakan 500.000 ya kan? 500.000 kemudian untuk apa? Ya, untuk makan kan? Untuk makan. Habis. Kapan dia punya infak? Kapan dia bisa berangkat haji, umroh, dan seterusnya? Boro-boro untuk halan-halan, makan enak dengan keluarga, nggak punya uang. Karena Pak, dia pun hartanya sangat terbatas. Ini yang saya sebut dampak dari ekonomi kapitalis. Jadi harta itu berputar kepada orang-orang kaya saja, sementara orang miskin ya sekedar untuk bertahan hidup saja lah, kira-kira begitu. Nah, ini kemudian muncul yang namanya ekonomi sosialis menjadi solusi, katanya begitu. Jadi ekonomi kapitalis dianggap tidak berkeadilan, muncullah ekonomi sistem sosialis. Ya. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau ekonomi sosialis itu kepemilikan aset itu diserahkan ke negara. Ya, jadi kalau kapitalis itu individu ya punya kewenangan bebas menguasai aset dan sumber daya alam. Kalau sosialis berbeda, sebaliknya. Justru aset, kekayaan dan sumber daya alam itu tidak boleh dimiliki individu, tetapi dimiliki oleh negara, dikelola negara. Ya. Cuman dampaknya begini. Hak menggunakan sumber daya alam itu menjadi terbatasi, nggak bisa, karena negara mengambil alih. Ya, misalkan kalau kita bicara ekonomi sosialis, misalkan di Cina, ya, atau misalkan di Rusia, Uni Soviet, ya, yang menganut ekonomi sosialis misalkan. Jadi kalau kita kesana itu tidak ada masyarakat yang kaya banget, miskin banget, nggak ada. Karena sumber daya alam itu aset itu dikuasai negara, kemudian untuk rakyatnya. Tetapi muncul problem baru, ya, ekonomi kapitalis sosialis muncul problem baru, yaitu kemampuan diri untuk mengelola aset itu menjadi dibonsai atau dikerdili. Padahal fitrah manusia itu kan punya kemampuan untuk mengelola SDM, mengelola aset, mengelola sumber daya alam, misalkan begitu. Maka ini dianggap gagal ekonomi sosialis. Maka Islam itu menjadi jalan tengah, ya, jalan tengah ekonomi Islam. Maka apa jalan tengahnya? Misalkan begini. Islam itu menghargai kebebasan seseorang untuk menguasai aset dan sumber daya alam. Tetapi Islam membuat batasan bahwa setiap harta yang dimiliki oleh muslim itu terikat oleh akidah, syariah dan moral. Ini catatannya begitu. Jadi semakin, kalau tadi kapitalis itu begini, kapitalis itu dia tidak punya batasan. Mau kaya seberapapun itu tidak ada batasan, ya. Dalam Islam ada. Misalkan apa batasannya? Nisab. Muncul zakat.
Jadi semakin orang kaya itu, maka di situ ada yang namanya batasan nisab. Maka nisab itu menjadi batasan bagaimana seorang yang kaya ini, yang tadi menguasai aset itu, bisa mendermakan ya 2,5 atau bahkan sepertiga hartanya untuk kaum mustad'afin, misalnya begitu. Zakat itu disebutkan khudh min amwalihim, ya, ambillah zakat kepada mereka, tutahhirukum wa tuzakihim. Jadi zakat itu membersihkan harta, ya. Kenapa dibersihkan? Apakah kotor? Iya, kotor. Ya. Jadi harta itu disebutkan dalam surat Az-Zariyat itu ayat berapa? Allah mengatakan wa fi amwalihim haqqun lisa'ilin wal marhum. Kata Allah begitu. Jadi di harta orang-orang kaya itu ada 2,5% milik orang-orang miskin. Itulah yang namanya zakat. Jadi Allah itu menitipkan harta kepada orang yang mampu menguasai aset dalam Islam itu, dan mampu menguasai SDA itu ada 2,5% milik orang miskin. Jadi ini menjadi solusi. Jadi Islam menghargai individu untuk mengelola aset, tetapi ada batasannya. Batas itu kemudian dipluntrahkan lah kira-gitu ya, untuk orang miskin begitu. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya kesenjangan antara si miskin dan si kaya menjadi semakin kecil. Ya, karena apa? Ada komunikasi. Orang kaya itu kemudian sadar ada hak orang miskin di dalam hartanya. Jadi dalam keyakinan orang muslim itu yang menguasai aset dan menguasai harta itu, dia meyakini bahwa ini ada orang miskin, bukan milik saya tok, kira begitu. Maka ini menjadi jalan tengah bagaimana seorang muslim itu bisa mengelola aset tetapi juga memperhatikan mustad'afin. Itu baru dari aspek zakat tok. Ya. Belum lagi misalkan kalau bicara ekonomi Islam, belum lagi bagaimana ekonomi berkeadilan itu ada istilah dalam Islam akad-akad mudharabah, musyarakah, ya, murabahah, akad salam dan seterusnya. Ini juga menjadi jawaban tentang bagaimana membangun ekonomi yang berkeadilan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu buku yang sedang saya tulis berjudul Ngaji Ayat-Ayat Ekonomi dan Bisnis. Jadi ada beberapa kumpulan ayat yang menyinggung, membahas tentang tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, misalnya itu. Nah, itu dari aspek pertama ya, ayat itu bicara tentang harta itu harus bergerak, berputar. Gitu. Baik, aspek kedua dari yang bisa kita pelajari dari ayat tadi adalah Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Allah mengatakan min khairin, dari sesuatu yang baik. Jadi kita ketika akan beraktivitas, aktivitas ekonomi misalkan, atau membelanjakan harta kita, itu dari sumber yang baik. Jadi membangun bisnis itu, catatan penting adalah jangan sampai terjebak pada riba. Tidak ada ceritanya orang bisnis pakai riba sukses, gak ada ceritanya. Wallahi gak ada ceritanya. Kalaupun ada, itu kasat matanya tok, aslinya enggak. Orang bisnis apa? Buka mie ayam, modalnya berapa? 10 juta. Ya, datang ke lembaga keuangan konvensional, pinjam riba, bunganya 2,5% misalkan. Coba bayangkan. Pedagang mie ayam yang sehari mungkin maksimal, apalagi ini pemula, ya, dia pemula, belum punya pengalaman bisnis, pinjam ke lembaga keuangan konvensional, pinjam 10 juta, dia beli gerobak, beli bahan baku mie ayam, yang mie, karena dia pemula, mungkin bisa jadi sehari penghasilan mungkin 10 mangkok, ya, atau maksimal 20 mangkok.
Coba 20 mangkok itu mie ayam sehari dia hanya mampu menjual karena dia pemula, penghasilannya berapa sehari? Misalkan satu mangkok 10.000 dikali 20 jadi 200.000. Betul ya saudara? 200 asetnya, omsetnya cuma 200.000 sehari. Kemudian digunakan untuk membeli bahan baku, katakan 100.000. Jadi keuntungan bersih 100.000. 100.000 kan dulu dipotong, dia butuh makan, kemudian dia butuh perawatan gerobak, pengembangan. Kapan dia harus menyisihkan ke lembaga keuangan konvensional? Ya, alhasil ada ceritanya. Maka membangun bisnis itu sumbernya dari yang benar dulu, yang baik, min khairin, itu begitu catatannya. Dari mana? Bisa dengan akad syirkah, akad mudharabah, ya, atau akad-akad yang lain dan seterusnya. Islam punya ada beberapa instrumen bagaimana orang membangun bisnis tanpa tanpa menggunakan uang riba. Ya, hutang boleh nggak? Boleh. Hutang ya boleh saja. Ya, hutang itu sah kok, asal hutangnya tidak riba. Itu aja. Jangan sampai orang, maaf, ini kadang kesalahan umat Islam, kadang terlalu banyak menyalahkan riba. Saya clear, kita semuanya clear, riba itu haram jelas. Tapi ketika orang berbisnis menggunakan riba, yang disalahkan riba, bukan begitu. Mindsetnya adalah kita yang salah. Ya, kita yang salah memilih. Kalau Allah sudah jelas, Allah bikin beberapa jalan. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bikin dua jalan. Jalan yang fujur, yang salah atau yang cacat, yang jelek, dan jalan yang takwa. Kita mau milih yang apa? Ya, maka min khairin. Jadi membangun bisnis itu dengan cara sumber yang baik, gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentang menyiapkan masa senja. Ini penting, menyiapkan masa senja. Jadi orang kalau menggunakan harta itu kalau harta itu digunakan untuk aktivitas ekonomi, ya artinya tidak mandek, tidak ditimbun, tidak disimpan itu, maka dia akan menghasilkan keuntungan, keuntungan itu. Keuntungan itu yang kemudian bisa kita gunakan untuk masa senja. Ini seperti Umar bin Jamuh ini, di usia yang sudah setengah tua, dia itu justru bisa bersedekah, tidak menjadi beban anak-anaknya. Ini menjadi catatan. Jadi sebisa mungkin kita itu hidup di usia yang sangat muda, produktif, kita punya penghasilan, dan kita punya jaminan masa tua. Jangan menjadi beban negara, jangan menjadi beban anak-anak kita. Ya, paling tidak secara ekonomi kita sudah mapan, rumah sudah punya, misalkan begitu, penghasilan sudah cukup. Kemudian harta kita jangan disimpan, diinvestasikan. Jadi masa tua kita itu ditopang oleh keuntungan dari investasi kita, misalkan begitu. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Jamuh di ayat ini. Ya, jadi ini penting. Nah, dikemanakan harta itu diinfakkan? Jadi masa tua itu Umar bin Jamuh itu bisa berinfak, ya, bisa menghabiskan, bisa membelanjakan kepada 8 golongan. Ini infak yang sunnah, Jadi infak itu hukumnya sunnah. Ya, pertama kata Allah, falil walidain, ya, lil walidain, kepada orang tua ini menjadi kelompok pertama yang mendapat prioritas. Jadi kita kalau misalkan mau berinfak, pertama orang tua dulu, ya, orang tua. Kemudian setelah orang tua, kata Allah, wal aqrabin, sedulur yang paling dekat. Ya, siapa? Kakak, adik, ponaan, paman, dan seterusnya. Itu infak yang kedua. Kemudian ketiga, anak-anak yatim. Anak yatim itu anak-anak yang memang sebatang kara, tidak punya kemampuan untuk menghidupi dirinya, ya. Termasuk, mohon maaf, satu keluarga kalau ditinggal salah satu orang tuanya, misalnya, itu namanya yatim. Jadi biasanya anak yatim itu kan biasanya gini, ada santunan anak yatim,
haknya anak yatim, tapi yang pakai emaknya, itu nggak boleh, ya. Kecuali sekedarnya. Misalkan begini, amanah dari lembaga yang memberi santunan, misalkan, Bu, ini biaya untuk pendidikan anak. Kalau malah dipakai itu belanja, beli udut, misalkan rokok, jalan-jalan, ini namanya zalim. Itu hak anaknya, bukan hak ibunya, ya. Hak ibunya, bukan hak ibunya, tapi anaknya. Dan harus dewasa, ya. Kalau sudah maaf, dan sudah balik itu maka tidak yatim. Jadi kalau sudah dewasa, sudah bisa beraktivitas, maka dia sudah tidak dianggap sebagai yatim. Kemudian keempat, orang-orang miskin yang penghasilannya lebih kecil dibandingkan kebutuhannya. Jadi dia berpenghasilan sebulan 600.000, tapi kebutuhan dia bisa 2 kali lipat. Jadi itu namanya orang miskin, punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Kemudian kelima adalah ibnu sabil, adalah orang-orang yang dalam kekurangan ketika dalam perjalanan yang sifatnya ibadah. Ya, ada orang musafir bekerja, atau dia haji, atau dia kemana, terus kehilangan atau kehabisan bekal, maka dia berhak mendapatkan infak. Ada banyak sekali tapi tidak bijak ini sepintas belajar tentang ayat-ayat ekonomi yang surat Al-Baqarah ayat 215. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.